ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Rububiyah sudah selesai, kemudian uluhiyah, satu keyakinan yang dengan keyakinan ini berperanglah, bermusuhanlah para nabi, para rasul dengan musuh-musuh tauhid. Adapun rububiyah tidak berperang. Ya gimana berperang? Perang sama antara Nabi dan para sahabat dengan Abu Jahal, Abu Lahab dalam masalah rububiyah sama-sama meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang menciptakan jagat raya alam semesta, satu-satunya yang menghidupkan, yang mematikan, satu-satunya yang menurunkan hujan, memberikan rezeki dan seterusnya. Tidak ada bedanya. Oleh karena itu Rasulullah dan para sahabat berperang melawan Abu Jahal, Abu Lahab bukan karena ini, tapi karena yang kedua, uluhiyah. Dan juga bukan karena hal-hal fikih, ya. Karena Abu Jahal, Abu Lahab dalam masalah fikih ada beberapa kesamaan. Walaupun tidak semuanya sama, ya. Sama-sama tawaf, sama-sama sa'i, sama-sama memuliakan Ka'bah, sama-sama memuliakan bulan haram, yang 4 itu. Maka jangan beranggapan bahwa Abu Jahal, Abu Lahab ini nggak tahu ritual, nggak tahu ibadah, bukan masyarakat yang agamis. Keliru. Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya adalah masyarakat yang agamis, menyembah Allah, memuliakan Allah, membesarkan Allah, tapi caranya salah. Betapa pentingnya cara, ya. Amma tauhidul uluhiyyati wal ibadati fahadha qalla minal khalqi man aqarra bihi. Adapun tauhid uluhiyah, atau bisa juga disebut tauhid apa? Tauhid uluhiyah atau disebut juga tauhid ibadah. Oleh karena itu tauhid rububiyah bukan tauhid ibadah. Gimana ibadah? Orang dari atas ke bawah. Ibadah tentu dari bawah ke atas. Sudah kita bahas kemarin kan? Rububiyah dari atas ke bawah, uluhiyah dari bawah ke atas. Maka nama lain dari tauhid uluhiyah adalah tauhid ibadah. Fahadha qalla minal khalqi man aqarra bihi. Sedikit sekali makhluk yang meyakini, mengikrarkan tauhid jenis ini, tauhid uluhiyah. Yang banyak tadi tauhid rububiyah. Bahkan beliau katakan ma aqarra bihi illal mu'minun. Tidak ada yang meyakini tauhid uluhiyah kecuali al-mu'minun, kaum muslimin, atba'ur rasul, pengikut para nabi, para rasul. Nah, disinilah pembeda. Yang tadi bukan pembeda, ya. Ada hal-hal yang menjadikan beda, ada hal-hal yang sama. Seperti sekarang, untuk membedakan mana ahlu sunnah, mana ahlu bid'ah,
bukan sholat 5 waktu, bukan puasa Ramadan, bukan zakat, bukan haji, bukan masalah maksiat. Itu bukan pembeda. Karena ahlu sunnah dengan ahli bid'ah sama-sama sholat 5 waktu, sama-sama puasa Ramadan, sama-sama zakat, haji, dan seterusnya. Itu bukan pembeda. Sholatnya seperti apa, itu pembedanya. Pembeda antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Adapun pembeda antara kaum muslimin dengan kaum kafirin, ahlu tauhid dengan ahlu syirik, pembedanya adalah tauhid uluhiyah, bukan tauhid rububiyah. Hum alladzina aqarru bihi, hanya pengikut para nabi, para rasul, kaum muslimin yang mengikrarkan tauhid uluhiyah ini. Amma umumul kuffar fa innahum yunkiruna tauhidal uluhiyah. Adapun orang-orang kafir itu mengingkari, enggak. Masa menyeru cuman boleh Allah doang. Ya enggak apa-apa, ya Jibril, ya Rasulullah, ya Syekh Fulan, ya Syekh Fulan. Begitu mereka. Masa enggak boleh sih ya Rasulullah? Bedanya di situ. Masa memberikan persembahan hanya kepada Allah? Enggak apa-apa sekali-kali memberikan persembahan ke kuburan-kuburan keramat, ke tempat-tempat yang disucikan misalnya. Sementara tidak ada dalil sedikit pun. Ma anzalallahu alaihi min sultan. Bimakna annahum la yufriduna Allah bil ibadah. Ini maknanya bahwa mereka tidak mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Mereka hanya mengesahkan Allah dalam masalah penciptaan. Allah doang yang menciptakan segala sesuatu, selain Allah nggak ada. Hanya Allah yang menghidupkan, yang mematikan, selain Allah nggak bisa. Hanya Allah yang bisa memberikan rizki, selain Allah nggak bisa. Ini betul. Tetapi keyakinan ini belum cukup untuk menyelamatkan seseorang dari kekekalan di neraka. Hatta wa in aqarru bin naw'il awal wa huwa tauhidur rububiyyah wa in abadullaha bi ba'dhi anwa'il ibadah. Walaupun mereka dalam beberapa ibadah menyembah Allah. Ada enggak orang musyrik tapi sholat? Ada enggak? Ada, banyak. Orang musyrik tapi puasa Ramadan ada? Banyak. Orang musyrik bayar zakat, haji, adakah? Ada, banyak. Baca Al-Quran, sedekah, banyak. Ya. Jadi letak tauhidnya bukan di situ. Belum menjadi pembeda. Walihada lamma qala lahumun nabiyyu alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam menasihati mereka, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai Abu Jahal, wahai Abu Lahab, wahai Walid bin Mughirah, wahai Abu Sufyan. Waktu itu ya, waktu Abu Sufyan masih kafir. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan oleh kalian la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada sembahan kecuali Allah. Tuflihu, niscaya kalian akan beruntung. Apa jawab mereka? Jawaban mereka diabadikan oleh Allah dalam surat Sa'ad. Aja'alal alihata ilahan wahidan. Muhammad mau bikin Tuhan-Tuhan yang banyak itu menjadi satu Tuhan doang, satu ilah doang. Inna hadza la syai'un ujab. Aneh. Aneh. Muhammad aneh, ilah itu kan banyak. Allah iya, Lata iya, Hubal, Manat iya. Kenapa Muhammad jadikan ilah-ilah yang banyak menjadi satu ilah? Inna hadza la syai'un ujab. Ini aneh. Bagi Abu Jahal, Abu Lahab, kalau ilah itu cuman satu, aneh.
Sama dengan kita, kaum kita, kalau mengatakan bahwa yang kita seru hanya Allah saja, aneh. Aneh, ya boleh lah, ya Jibril boleh, ya Rasulullah boleh, kan sebagai perantara. Adakah di antara mereka yang mengatakan Jibril Tuhan, Rasulullah Tuhan? Nggak ada. Nggak ada. Sama dengan Abu Jahal, Abu Lahab tidak mengatakan bahwa Lata, Uzza, Hubal, Manat itu Rob, itu Tuhan. Nah, di sini agak sedikit meleset ya, mengartikan ilah itu dengan Tuhan, mengartikan Rob itu dengan Tuhan. Karena bagi kita hampir-hampir nggak ada yang mengatakan, oh Tuhan itu selain Allah, Jibril juga Tuhan, Rasulullah juga Tuhan. Saya kira nggak ada. Sebodoh-bodoh seorang Muslim, tidak ada yang mengatakan kalimat bodoh seperti itu. Ya. Nah, kalau diarabkan ilah, cuman kan ilah artinya Tuhan juga, maka agak sulit di sini. Ya. Kita terjemahkan apa? Rob itu Tuhan, ilah jadi apa? Sembahan juga mereka tidak mengakui. Rasulullah itu sembahan kita, Jibril sembahan kita, Syekh Abdul Qadir Jailani sembahan kita, ya enggak. Mereka enggak mengatakan sembahan. Yang paling tepat apa? Perantara. Antara kita dengan Allah butuh perantara. Siapa perantaranya? Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang soleh, para wali. Kita datangi kuburnya, itu salahnya di situ. Yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Persis ucapan Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, ma na'buduhum. Kami tidak pernah dan tidak akan pernah menyembah Lata, Uzza, Hubal, Manat. Enggak. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami hanya jadikan Lata, Uzza, Hubal, Manat sebagai perantara untuk mendekatkan antara kami dengan Allah. Kami orang kotor, banyak dosa, ahli maksiat, sedangkan mereka orang-orang suci, orang-orang baik, orang-orang taat, soleh, wali-wali Allah. Kita dekatkan diri kita kepada Allah lewat perantara orang-orang soleh yang sudah mati itu. Mirip dengan sebagian kaum kita? Mirip. Hanya namanya saja bukan Lata, Uzza, Hubal, Manat. Siapalah, tapi mirip. Kita dekatkan diri kita kepada Allah lewat kuburan Wali Songo misalnya, lewat kuburan yang ada di Cirebon misalnya, ada di Demak misalnya, yang ada di Madura misalnya. Mirip sekali dengan keyakinan Abu Jahal, Abu Lahab. Wantolakol mala'u minhum, maka keluarlah sebagian pembesar-pembesar mereka, animsu wasbiru ala alihatikum. Mereka saling menasihati, berjalanlah, jagalah, bersabarlah, pertahankanlah ilah-ilah kita ini. Kalau istilah kita, ini tempat-tempat keramat kita, ini makam-makam para wali, pertahankan. Jangan sampai dirusak, dihancurkan oleh kelompok itu. Kita sekarang menyebut dengan kelompok Wahabi. Ya, jangan sampai dirusak oleh kelompok Wahabi. Jangan sampai seperti yang di sana. Ya. Mana Aisyah, mana Abu Hurairah, mana Utsman, mana Khalid, enggak ketahuan. Rusakan. Udah begitu tercampur dengan orang lain. Ya, kan bertumpuk-tumpuk. Kuburan di Baki itu sama dengan di Ma'la, bertumpuk-tumpuk, enggak kayak di kita. Satu mayat, satu lubang, satu mayat. Antum bisa bayangkan seandainya Ma'la, Baki yang ada di samping enggak jauh dari Masjid Nabawi, satu mayat, satu lubang, apa yang terjadi?
barangkali Masjid Nabawi habis, barangkali kota Madinah habis, akan penuh dengan kuburan mayat. Ya bayangkan 1400 tahun. Antum bisa kira-kira itu. Hampir setiap sholat ada yang meninggal. Kadang 3, kadang 4, kadang 5. Tinggal kalikan saja, kalau satu mayat satu lubang, habis itu. Kenapa nggak habis-habis, masih cukup, cuman segitu-segitu saja? Karena sunnahnya pemakaman itu ditumpuk-tumpuk. Satu lubang ya bisa 10 mayat, 20 mayat, 50 mayat. Ya. Dan tidak perlu ini harus suami istri, ini harus ayah dengan anaknya, ini harus satu keluarga, enggak. Orang ini kuburan siapa, umumnya nggak tahu kan, nggak ada tulisannya, nggak ada tulisannya kan. Nah itu dia. Karena memang seperti pembahasan kita kemarin, perlukah kita tahu ini orang soleh ini dikubur sebelah sini, ini orang yang berilmu ini, ulama ini dikubur sebelah situ, ini ulama yang karismatik itu dikubur sebelah sini, tandai, tulisin. Perlukah? Tidak perlu. Kalau perlu tentu sudah ada contohnya. Tentu Allah tahu dan Allah Maha tahu bahwa kuburan Nabi Ibrahim di sini, Ismail di sini, Ishak di sini, Yakub di sini, Yahya, Zakaria di sini. Pasti Allah tahu, Allah Maha tahu. Tapi secuil pun Allah nggak ngasih tahu kepada Nabi SAW. Wahai Muhammad, tandain nih Ibrahim di sini, Ismail di sini, Ishak di sini, Yakub di sini. Nggak ada. Kenapa? Nggak ada perlunya. Nggak ada perlunya. Itu Nabi, Rasul. Gimana cuman ulama? Gimana cuman mubalik, cuman ustaz? Lebih tidak perlu lagi. Ya. Nah, hari ini berubah di negeri kita. Wah, harus tahu dong. Gitu. Harus tahu agar kita bisa berziarah. Ingat, tujuan ziarah cuman ada. Tujuan ziarah cuman satu. Apa? Litudzakkirul maut, litudzakkirul akhirah. Agar kita semua ingat mati, ingat akhirat, itu doang. Lah kalau pengen cuman ingat mati, ingat akhirat, ngapain mesti harus tahu kuburan siapa, kuburan siapa? Ya, yang penting kuburan seorang muslim, jangan kuburan seorang kafir. Ketika kita berziarah kubur, kita bertafakur, tadabbur di situ, bahwa cepat atau lambat kita akan menyusul. Inna insya'allahu bikum lahikun, kan ucapannya seperti itu. Bahwa kami cepat atau lambat akan menyusul kalian. Supaya kita sadar, supaya kita takut untuk berbuat maksiat, meninggalkan sholat, meninggalkan saum, dan seterusnya. Ya. Inna hadza la syai'un yurad. Ini yang dikehendaki itu ini, kata mereka. Kita pertahankan kuburan-kuburan orang-orang soleh ini. Kita pertahankan ilah-ilah ini, perantara antara diri kami dengan Allah, kita pertahankan. Kita harus sabar atas gangguan si Ibrahim itu, si Ismail itu, Ishak, Yakub, Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Mereka menyebut dirinya sabar. Wasbiru ala alihatikum. Kita harus sabar mempertahankan ilah-ilah kita. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah. Kita nggak pernah dengar ini di agama akhir yang dulu, nggak pernah dengar seperti ini. Padahal seluruh para nabi, para rasul mengajarkan hal yang sama. Ah, disinilah bahayanya salah info, salah informasi, salah ilmu, ini bahaya sekali. Sangat-sangat bahaya. Antum bayangkan saja, seandainya antum dari umur 3 tahun
dikasih info yang salah. Nah, Tuhan kita itu ada 3. Kalau ingin menyembah Tuhan kita, tunjuk dada kiri, dada kanan, ya, kemudian jidat, gitu. Ini anak umur 3 tahun nolak apa nerima? Ya pasti nerima. Pasti nerima bocah umur 3 tahun itu. Lalu 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, ya sudah ngikutin keyakinan dari awal. Ini bahayanya ilmu yang salah. Ya. Masih mendingan syahwat. Kalau syahwat nggak diajarin, akhirnya tahu sendiri. Memperkosa itu tidak baik, mencuri itu tidak baik, memukul, menendang teman itu tidak baik, apalagi membunuh, korupsi tidak baik. Nggak usah dikasih tahu sendiri. Cuman kalau ini, tahu dari mana? Subhan. Ya, lihat ini. Kita pertahankan agama kita ini mengada-ada ini. Ya Abu Jahal, Abu Lahab, Muhammad ini mengada-ada. Mana ada dari dulu. Kita dapati nenek moyang kita seperti ini biasa. Ada Lata, ada Uzza, ada Hubal, ada Manat. Kan bukan karangan kita. Ini pendahulu-pendahulu kita. Mirip kaum kita hari ini. Ketika disampaikan Pak tahlilan bid'ah, usolli bid'ah, nawaitu bid'ah, Allahumma laka sumtu wa bika amantu, hadisnya dhaif. Maulid Nabi bukan syariat Islam. Termasuk Isra Mi'raj, nuzul Quran, tahun baru Islam. Mereka manggut-manggut nerima apa marah? Marah. Ya. Karena mereka tidak merasa salah. Mereka dari awal dapat info yang salah, ilmu yang salah. Maka berat, betul-betul berat. Dakwah sunnah itu berat. Kalau bukan kehendak Allah, mustahil bisa ada yang ngikuti. Antum ingat sajalah pengalaman antum masing-masing. Pertama kali dengar dakwah sunnah, langsung manggut-manggut apa kesal? Ya, nggak langsung terima, kesal, marah. Alhamdulillah Allah kasih hidayah. Coba kalau Allah biarkan, udah terserah dah. Dakwah sunnah mau hasil atau tidak berhasil di negeri ini terserah, nggak bakalan berhasil. Nggak bakalan berhasil. Yang akan berhasil ya dakwah-dakwah. Mari kita jujur, mari kita sedekah, mari kita berbakti kepada orang tua kita. Mari kita tinggalkan khamr, judi, narkoba, korupsi, membunuh. Insya Allah itu berhasil. Karena nggak ada yang marah. Semua mereka tahu, sadar bahwa itu semua haram. Tapi jangan tahlilan, jangan wuludan, jangan baca usolli nawaitu. Ketika mau sholat, ketika mau wudu, ketika mau saum, marah. Seminggu di Mekah, umrah 2 kali, 3 kali, 4 kali kita larang, kita bilang bid'ah, marah. Orang mau umrah dilarang, memperbanyak pahala. Membaca Al-Quran di kubur dilarang, marah. Ini suruh ngapain di kuburan? Ya, masa suruh ngobrol doang? Ya, baca Al-Quran dimanapun bagus. Mereka lupa bahwa Nabi melarang kita menjadikan rumah-rumah kita seperti kuburan. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Agar rumah kalian tidak seperti kuburan, maka bacalah Al-Quran. Karena di kuburan itu tidak ada baca Al-Quran, kan gitu. Kalau di rumah kita tidak dibacakan Al-Quran, rumah kita jadi seperti kuburan. Karena di kuburan nggak ada baca Al-Quran, nggak ada sholat. Tapi karena sudah berurat berangkat, dikasih tahu oleh ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya, guru-gurunya, bahwa seperti itu disunahkan baca Al-Quran di atas kuburan, ya sudah, kita kasih tahu, marah. Berat, betul-betul berat. Ketika kita meyakini bahwa dakwah sunnah berat, terutama di negeri kita ini, maka kita serahkan kepada Allah, berhasil atau tidaknya. Jangan
Jangan ngarang sendiri. Udah, biar dakwah sunnah diterima, gini nih caranya nih. Pertama, kita ikut tahlilan dulu nggak apa-apa. Kita ikut muludan dulu nggak apa-apa. Biar mereka simpati dulu sama kita. Ini namanya ngarang. Ini tidak menyerahkan keberhasilan dakwah kepada Allah. Ya, serahkan kepada Allah, kita sampaikan saja. Kalau antum sudah ikut dakwah sunnah tahun 80-an, enggak usah 80-an, 90-an lah, antum nggak akan nyangka sekarang seperti ini. Ya. Di Jakarta ada pengajian sunnah, bukan Jakarta, Jabodetabek. Dulu masih Jabodetabek ya, bukan Jabodetabek ya. Di Jabodetabek ada pengajian sunnah dua itu hampir-hampir tidak mungkin. Pasti satu. Ya. Dan ustaznya bisa dihitung. Nggak ada yang nyangka kalau sekarang seperti ini. Luar biasa. Ya. Siapa yang menghendaki ini? Siapa lagi kalau bukan Allah? Yang menjadikan dakwah sunnah hari ini luar biasa. Sampai orang-orang awam tahu. Sudah mulai mencuat ke permukaan. Nggak ada yang nyangka. Ya, tentu kita tidak boleh pesimis. Justru harus berharap, roja. Padahal baru 20 tahun, 25 tahun. Bagaimana nanti 25 tahun lagi, 30 tahun lagi? Kita berharap. Anak kita, cucu kita, cicit kita. Maka Indonesia kelak menjadi negeri sunnah, tidak mustahil. Tidak mustahil. Terus yang bisa dakwah. Yang tidak bisa bantu. Yang nggak bisa apa-apa belajar. Amalkan ilmu. Kita serahkan kepada Allah. In hadza illa ikhtilaq. Ini cuma mengada-ada. Itu Muhammad itu mengada-ada itu kayak gitu. Ngarang. Unzila alaihi dzikru min bainina. Apa iya dia kedatangan az-zikr, Al-Quran di tengah-tengah kita? Intinya nggak percaya. Bal hum fi syakkim min dzikri. Allah mengatakan mereka itu syak terhadap zikri. Bal lamma yadhuku azab, karena mereka belum merasakan azab. Ini ancaman Allah terhadap mereka. Fahum abau ayyakulu la ilaha illallah. Mereka enggan, mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ma'a annahum ya'tarifuna bitauhidir rububiyyah. Sementara mereka mau mengakui adanya tauhid rububiyah. Tapi mengakui la ilaha illallah tidak mau. Ya. Kalau karena berhubung diterjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah, ya nggak ada yang nolak lah. Sesirik-sirik seorang muslim nyembah kuburan sekalipun, dia tidak akan mengatakan ada Tuhan lain selain Allah. Nggak ada. Maka kalau bisa cari padanan yang tepat ini, biar pada paham ilah itu apa. Yang ahli bahasa Indonesia ini cari. Sebab kalau sembahan mereka juga nggak terima. Ya. Ada sembahan lain selain Allah. Ya. Nah, kalau Rob Tuhan saya kira tepat. Ya. Kalau ilah sebagai Tuhan, yaitu tadi. Ya. Kalau betul bahwa ilah itu Tuhan sebagaimana pengertian kita, nggak mungkin ditolak oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, ini agak PR ini.
Dalam bahasa Indonesia tepatnya apa? Kalau makanya seandainya disampaikan, ya diterangkan. Ilah itu yang dimaksud apa? Ketika kita memberikan persembahan, ketika kita membuat perantara antara kita dengan Allah, itulah ilah. Tapi kan panjang ini. Kalau kita kalau kita terjemahkan tidak ada perantara kecuali Allah, ya salah, jelas salah terjemahan itu, ilah sebagai perantara. Lakin abau ay ya'tarifu bi tauhidil uluhiyah, yang mereka enggan, yang mereka tidak mau adalah meyakini tauhid uluhiyah, alladhi huwa ifradullahi bil ibadah, di mana tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam perkara ibadah. Hum yakuluna nahnu na'budullaha wa na'budu ma'ahu ghairahu minas syufa'a wal wusata. Kami menyembah Allah, dan bersama Allah itu ada siapa? Ada syufa'a, wusata, ada perantara, ada penolong-penolong. Alladzina yuqarribunahum ilallahi zulfa, di mana perantara-perantara tersebut bisa mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini kesalahan Abu Jahal, Abu Lahab, dan kesalahan sebagian saudara-saudara kita. Wa qalu la tadharunna alihatakum. Ini beralih ke umatnya Nabi Nuh. Umatnya Nabi Nuh. Modelnya sama semua begitu. Cuman beda nama aja. Ini Lata, Uzza, Hubal, Manat. Kalau umatnya Nabi Nuh, Yahus, Ya'uq, Suwa, Wad, Nasr. Ya. Saya bacakan. Wa qalu la tadharunna alihatakum. Jangan kalian biarkan ilah-ilah kalian. Wa la tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr. Siapa mereka ini? Siapa mereka ini? Orang-orang saleh yang sudah mati. Persis seperti Lata, Uzza, Hubal, Manat, dan seterusnya. Orang-orang soleh yang telah mati. Lalu dibikin patungnya. Gitu. Siapa yang menyuruh mereka bikin patung? Iblis. Ya. Jadi yang pertama kali menyuruh manusia bikin patung manusia ya, atau hewan, adalah iblis. Oleh karena itu, kalau hari ini ada seorang muslim bikin patung, seolah dia sedang mengikuti perintah iblis. Karena yang pertama kali menyuruh manusia bikin patung adalah iblis. Sebelum itu belum pernah ada patung. Ya, patung manusia, patung hewan belum pernah ada. Pertama kali muncul patung yaitu tadi, beberapa tahun setelah meninggalnya Yagus, Ya'uq, Suwa, Wad, Nasr, orang-orang soleh ini. Langsung disembah? Tidak. Iblis tidak bodoh. Kalau iblis mengatakan bikinlah patung orang-orang soleh, begitu jadi langsung sembah, iblis bodoh. Iblis tidak bodoh. Untuk nipu itu harus pintar. Namanya juga nipu ya. Tidak boleh kasar. Maka iblis tipu kaum muslimin hari itu. Untuk apa? Untuk menghormati orang-orang soleh yang sudah meninggal. Ya Gus, Sauq, ya Suwa, Wad, Nasr itu.
Untuk apa? Untuk menghormati jasa-jasa mereka, bagaimana dakwah mereka, tempat-tempat di mana mereka memberikan ilmu, tempat-tempat di mana mereka istirahat, tempat-tempat di mana mereka melakukan kebaikan-kebaikan. Banyak manusia yang terkecoh di sini. Ya. Dan ini berbahaya. Bagi orang yang berilmu, mending hilang itu bekas-bekas itu. Bagi orang yang bodoh, aduh sayangnya hilang. Kan bisa napak tilas. Antum ingat ada sebuah pohon yang disebut dalam Al-Quran, yubayi'unaka tahta syajarah, terkenal dengan istilah Bai'atur Ridwan, di mana Rasul dan para sahabat berbaiat tepat di bawah pohon itu. Yubayi'unallaha tahta syajarah, mereka membaiat Allah di bawah pohon yang diabadikan dalam Al-Quran. Rasul wafat, pohon itu masih ada. Abu Bakar wafat, pohon itu masih ada. Nah, pas zaman Umar, anaknya yaitu Ibnu Umar ketika mau umrah atau haji ya, melewati tempat itu. Ibnu Umar melihat, oh masih ada. Dan gak diapa-apakan. Gak ada dipagerin, ya. Dikasih apa, pupuk apa biar subur, jangan sampai mati. Nah, biasa aja. Tahun depannya lagi Ibnu Umar lewat situ lagi, mungkin mau umrah lagi. Sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Mungkin tercabut atau apalah ya, ditebang orang juga, kan nggak masalah. Ya. Ibnu Umar mengucapkan innalillah apa alhamdulillah. Begitu Ibnu Umar melihat pohon itu nggak ada, Ibnu Umar mengucapkan innalillah apa alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah nggak ada. Coba kalau kita, ya nggak ada, sayang ya. Belum difoto lagi, belum di video lagi, ya, belum selfie, udah nggak ada. Itu kalau kita. Justru Ibnu Umar senang sekali, alhamdulillah, udah nggak ada. Karena kalau ada, nggak ada gunanya, malah bahaya. Coba kalau sekarang masih ada, kalau nggak ditunjuk-tunjuk mulu itu sama jamaahnya tuh yang ada di Al-Quran tuh, ya, luar biasa kaum kita hanya terhadap benda-benda. Itu berbahaya, sangat berbahaya. Wa kadzalika ubadul qubur al-yaum, demikian pula para penyembah kubur hari ini. Sekali lagi, mereka nggak terima disebut penyembah kubur. Orang mereka nggak merasa menyembah, ya. Maka yang paling tepat untuk di kita barangkali kuburiyun, ya. Kira-kira mereka terima nggak ya kalau disebut kuburiyun? Emang bentar-bentar ke kubur, bentar-bentar ke kubur, seolah kubur itu tempat yang luar biasa. Padahal kubur cuman tempat berziarah, ziarah kubur itu doang. Nggak ada ibadah, nggak ada keberkahan, nggak ada ini, nggak ada itu. Dan tidak ada bedanya antara kuburan seorang muslim yang biasa-biasa saja dengan seorang profesor, doktor, kiai, haji, wali. Nggak ada bedanya. Kalau ada bedanya, tentu Rasul dan para sahabat sudah membedakan. Ini si A, ini si B, ini si C. Ya tadilah, ini Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yakub. Ya, tidak ada beda. Masuk, Isya? Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd.
Kita lanjutkan sedikit. Wa kadzalika ubadul qubur al-yawm. Demikianlah para penyembah kuburan hari ini. Kuburiyun, mereka mengatakan la tadharunnal Hasan wal Husain. Jangan kalian biarkan, jangan kalian tinggalkan kuburan Hasan, kuburan Husain wal Badawi, kuburan Syekh Badawi. Kalau di kita kuburan Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan ini, Sunan Kalijaga, Sunan itu. Ya. Haula'i lahum fadl, mereka punya keutamaan. Memang benar, mereka punya keutamaan. Walahum makanah, mereka mempunyai kedudukan, betul. Ya. Tapi ketika masih hidup tentunya. Ketika sudah wafat, ya selesai. Cukup dengan mengikuti nasihat-nasihat beliau, membaca tulisan-tulisan beliau. Tidak harus dengan melestarikan peninggalan-peninggalan beliau. Pedangnya, kerisnya, piringnya, gelasnya, kuburannya, rumahnya, tidak perlu. Para sahabat enggak ngapa-ngapain terhadap rumah Nabi, perabotan Nabi, bejana Nabi, tidak diapa-apakan oleh para sahabat. Tidak diawetkan, tidak dibikin rebutan. Idbahu lahum, sembelihlah sapi, unta, kambing di atas kuburan mereka. Jelas ini haram, ini syirik. Wanzaru lahum, nazarlah untuk mereka. Kan ada istilah nazar-nazar, nazar syekh. Bernazar begini, bernazar begini. Kalau proyek saya goal, saya akan menyembelih unta di atas kubur Sunan Anu. Ini haram, ini syirik. Wa tufu bi kuburihim, tawaflah, kelilingilah kubur. Mungkin antum belum pernah melihat, saya pernah melihat sekali. Ya. Betul-betul mereka muter. Ya. Bahkan kalau antum pernah dengar, dalam rangka menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Qurannya bagus kan? Supaya lebih cepat menghafalnya, maka sambil menghafal Al-Quran itu sambil mengelilingi kuburan, tawaf. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka berharap dapat berkah, dapat sesuatu. Wa tabarraku bihim, carilah berkah lewat perantara mereka. Mereka punya berkah, memiliki berkah. La tadharuhum, jangan biarkan, jangan tinggalkan mereka. Wala tuti'u haula'il jafar, jangan ikuti dai-dai yang keras itu, dai-dai yang sesat itu. Alladzina yad'una ila tarki ibadatil qubur, yang menyuruh kita meninggalkan kubur, membesarkan kubur, memuliakan kubur. Tidak menyembah. Di sini menyembah ya. Kalau dikatakan menyuruh kita agar kita tidak menyembah kubur, ya tentu mereka juga enggak bilang menyembah kubur. Ya. Tentu di kita lebih tepatnya menyuruh kita untuk tidak memuliakan kuburan, meninggikan kuburan, menganggap bahwa kuburan itu penuh berkah. Wala ya'rifuna haqqal awliya, mereka tidak tahu hak-hak para wali. Ya. Bahwa para wali itu punya hak, betul. Ketika masih hidup. Ya. Allah mengancam kita kalau sampai
menyakiti, mendolimi, memusuhi wali-wali Allah. Ya. Man adzali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi, mendolimi wali-waliku, aku umumkan perang dengan dia. Betul. Betul. Ketika apa? Ketika wali itu masih hidup, lalu kita dolimi mereka, kita pukul mereka, kita tendang mereka, padahal mereka wali-wali Allah. Dan antum tahu, masih ingat wali Allah itu seperti apa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang beriman dan yang bertakwa. Beriman tidak syirik. Kalau syirik ya nggak mungkin jadi wali. Yang kedua, wa kanu yattaqun, mereka bertakwa, melaksanakan perintah Allah yang wajib, menjauhi larangan Allah yang haram, wali. Maka ada seorang syekh ditanya, "Ya Rasul, sebutkan ciri-ciri wali kepada kami." Si syekh balik bertanya, "Kamu sholat 5 waktu?" "Iya." "Kamu puasa Ramadan?" "Iya." "Kamu bayar zakat, haji ketika mampu?" "Iya." "Kamu tidak berzina?" "Tidak." "Tidak mencuri? Tidak minum khamar? Tidak berjudi?" "Tidak." "Tidak terus-menerus bohong? Tidak korupsi? Tidak membunuh?" "Tidak." "Anta waliullah." Engkau wali. Nah, syarat menjadi wali, pertama, dia bertauhid, tidak syirik. Yang kedua, bertakwa. Bertakwa sekali lagi, imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah Allah tentu yang wajib, menjauhi larangan Allah yang haram. Ya. Maka kalau ada yang nanya, mana yang lebih tinggi derajatnya? Wali apa ulama? Ulama apa wali? Jelas ulama. Ulama harus hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, tahu kaidah tentang fikih, usul fikih, tahu tentang tafsir. Berat, sulit nyarinya. Adapun wali gampang sekali. Asal dia tahu kewajiban lalu diamalkan, dia tahu mana yang haram lalu dia tinggalkan. Setelah dia beriman tentunya tidak berbuat syirik. Dialah wali. Bagaimana ada kaidah di negeri kita bahwa derajat wali itu sekian puluh kali dibanding ulama. Jelas ini keliru. Keliru besar. Ulama yang jauh lebih tinggi dari wali. Nah, untuk menjadi wali tidak harus hafal Al-Quran. Tidak harus tahu tentang tafsir, kaidah hadis. Ya, mana nasih, mana mansuh dia nggak tahu, nggak masalah. Mana mutlak, mana muqayyad, mana khas, mana am dia nggak tahu, nggak masalah. Cukup dia tahu kalau judi itu haram, kalau bunga bank itu riba, kalau ini haram, kalau ini wajib, kalau ini wajib, kalau ini haram. Dia tahu, lalu dia amalkan, jadilah dia wali. Ya. Wal watiratu wahidatun. Sifat mereka satu, sama. Sebagaimana ucapan kaum Nuh, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, ilah-ilah kalian. Jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.